Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang media bermain edukatif, mata kuliah, media pembelajaran PAUD, dosen pengampu, Ibu Rahma Mardia, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Masa usia dini 0-6 tahun merupakan masa keemasan Golden Age di mana perkembangan otak dan kepribadian anak berkembang sangat pesat. Pada masa ini, anak belajar paling efektif melalui kegiatan bermain. Bermain bagi anak bukan sekedar hiburan melainkan cara utama untuk memahami dunia, mengembangkan kemampuan berpikir, bersosialisasi, dan membentuk karakter. Dalam proses pembelajaran di PAUD, guru membutuhkan alat bantu yang disebut media pembelajaran. Media yang dirancang dengan baik akan membuat pembelajaran lebih konkret, menarik, dan mudah dipahami anak. Namun, tidak semua media dapat digunakan secara sembarangan. Diperlukan proses desain dan produksi yang sistematis agar media tersebut aman, sesuai tahap perkembangan dan mencapai tujuan pendidikan. Bagi lembaga PAUD, media juga harus menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara merancang dan memproduksi media bermain edukatif menjadi kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Rumusan masalah, apa pengertian fungsi dan peran media bermain edukatif? Apa saja prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan media? Bagaimana tahapan desain dan produksi media yang benar? Bagaimana cara memilih bahan dan melakukan uji kelayakan media? Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam media bermain? Tujuan penulisan menjelaskan konsep dasar serta fungsi media bermain edukatif bagi anak usia dini. Menguraikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat media, menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam mendesain dan memproduksi media, memberikan panduan pemilihan bahan dan cara mengevaluasi kelayakan media, memberikan gambaran penerapan nilai Islam dalam media pembelajaran. Manfaat penulisan bagi mahasiswa, menambah wawasan dan bekal keterampilan dalam membuat media pembelajaran untuk tugas belajar maupun praktek mengajar. Bagi guru, sebagai referensi praktis untuk menciptakan media yang efektif, hemat biaya, dan berkualitas. Bagi lembaga, meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui penggunaan media yang tepat guna. Pengertian media bermain edukatif. Secara etimologi, media berarti perantara atau alat, sedangkan edukatif berarti mengandung unsur pendidikan. Jadi, media bermain edukatif adalah segala alat, bahan, atau benda yang digunakan dalam kegiatan bermain yang dirancang secara sengaja untuk merangsang perkembangan fisik, mental, sosial, emosional, serta kemampuan berpikir anak. Menurut Yuliani Nurani Sugiono, media bermain edukatif adalah alat bantu yang dirancang khusus untuk memberikan rangsangan bagi anak agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal sambil bermain. Dalam perspektif Islam, penggunaan media nyata sesuai dengan ajaran Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31, di mana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam mengenal nama-nama benda. Hal ini menunjukkan bahwa pengenalan melalui benda nyata merupakan metode pembelajaran yang diajarkan sejak awal penciptaan manusia. Fungsi dan peran media bermain edukatif.
1. Membuat konsep lebih konkret, mengubah konsep abstrak menjadi nyata sehingga mudah dipahami anak. 2. Menumbuhkan minat dan motivasi, membuat suasana belajar menyenangkan sehingga anak antusias mengikuti kegiatan. 3. Memperjelas penyampaian pesan, membantu guru menyampaikan materi secara lebih jelas dan tidak membosankan. 4. Melatih indera dan keterampilan, melibatkan seluruh indera penglihatan, pendengaran, perabaan, serta melatih motorik halus dan kasar. 5. Mengembangkan kreativitas, memberikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi dan menemukan hal baru. 6. Saran penanaman nilai, menjadi wadah untuk menanamkan nilai agama, akhlak, dan normal sosial secara alami. Prinsip-prinsip pengembangan media. Dalam membuat media bermain edukatif, terdapat prinsip-prinsip utama yang wajib diperhatikan. Yang ke-1, prinsip keamanan, tidak berbahaya bagi fisik maupun psikis anak, tidak tajam, tidak beracun, tidak ada bagian kecil yang mudah tertelan. Prinsip kesesuaian, sesuai dengan usia, tahap perkembangan, kebutuhan, dan minat anak. Prinsip pendidikan, setiap media harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan mendukung 6 aspek perkembangan anak usia dini. Prinsip ekonomis, memanfaatkan bahan yang murah, mudah didapat, dan jika memungkinkan menggunakan barang bekas yang jelas masih layak pakai. Prinsip kepraktisan, mudah digunakan, dibersihkan, disimpan, dan awet untuk pemakaian berulang. Prinsip estetika, memiliki tampilan yang menarik, rapih, dan memadukan warna yang serasi. Prinsip keterpaduan, menggabungkan berbagai bidang pengembangan sekaligus dalam satu media. Selanjutnya, tahapan desain dan produksi media model AD. Model AD adalah kerangka kerja yang populer dan mudah diterapkan untuk PAUD. 1. Analisis kebutuhan. Merupakan langkah paling dasar kegiatannya meliputi menganalisis karakteristik anak, yaitu usia, kemampuan awal, latar belakang budaya atau agama. Kedua, menentukan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian. Yang ketiga, mengkondisikan lingkungan, fasilitas, dan anggaran yang tersedia. Dan yang keempat, mengidentifikasi kesenjangan perkembangan yang perlu distimulasi. Desain atau perancangan. 1. Menyusun konsep dasar media dan filosofi pembelajaran. Yang kedua, membuat sketsa, rancangan bentuk, ukuran, warna, dan aturan main. Yang ketiga, menentukan aspek fisik, fungsional, estetis, dan pedagogis. Yang keempat, membuat prototipe kasar dari bahan sederhana untuk melihat kelayakan awal. Selanjutnya, pengembangan dan produksi. Yang pertama, memilih bahan dan alat sesuai rancangan. 2. Membuat media sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memeriksa kembali kekuatan, kerapian, dan keamanan hasil akhir. Selanjutnya, implementasi dan uji coba. Yang pertama, menggunakan media tersebut dalam kegiatan bermain anak. Dan yang kedua, mengamati reaksi anak, tingkat kesulitan, dan ketertarikan mereka. Selanjutnya, evaluasi dan penyempurnaan. Yang pertama, evaluasi formatif. Dilakukan saat pemakaian untuk menemukan kekurangan dan segera diperbaiki. Yang kedua, evaluasi sumatif. Dilakukan setelah pemakaian untuk menilai apakah media berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, pemilihan bahan dan alat produksi. Bahan yang digunakan dapat dibagi menjadi 2 jenis.
Yang pertama, bahan baru seperti kayu, kain, kertas, karton, lem, cat, dan lain-lain. Yang kedua, bahan bekas atau lokal seperti kardus bekas, tutup botol, kaleng bekas, gelas plastik, pelepah pisang, daun kering, dan bahan alam lainnya. Keunggulan bahan lokal atau bekas yaitu hemat biaya dan ramah lingkungan. Yang kedua, mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal. Dan yang ketiga, dapat menanamkan nilai kreatif dan kepedulian terhadap lingkungan. Syarat bahan tidak berbahaya, tidak mudah rusak, dan nyaman dipegang anak. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi dalam pembuatan media. Kreativitas dalam membuat media berarti kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat. Kreativitas pedagogis yaitu mampu merancang media yang efektif menjawab kebutuhan perkembangan anak. Selanjutnya, kreativitas estetis menyajikan media yang indah, rapi, dan menarik perhatian. Dalam Islam, keindahan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dikenalkan kepada anak. Untuk selanjutnya, sumber inspirasinya observasi terhadap anak, permainan tradisional Nusantara, alam sekitar, kearifan lokal, dan penggabungan berbagai konsep pembelajaran. Selanjutnya, uji kelayakan dan evaluasi media. Sebelum digunakan secara luas, media harus dinilai kelayakannya berdasarkan 4 dimensi. 1. Dimensi keamanan, paling utama dan tidak dapat ditawar. Yang kedua, dimensi isi atau pedagogis, kesesuaian dengan kurikulum dan tahap perkembangan. Yang ketiga, dimensi nilai dan budaya, kesesuaian dengan nilai agama dan budaya setempat. Yang keempat, dimensi teknis atau praktis, kemudahan penggunaan, daya tahan, dan biaya. Skala penilaian ada 4. 1 sama dengan sangat tidak layak, 2 sama dengan tidak layak, 3 sama dengan layak, dan 4 sama dengan sangat layak. Selanjutnya, contoh penerapan dan media standar pemerintah. Media A, media resmi dari pemerintah. Kemendikbudristek, paket APE terstandar. Buku panduan guru, media tema kurikulum merdeka, portal rumah belajar. Kemenag RI, modul pembelajaran PIAUD, kartu kisah Nabi, alat peraga ibadah, dan buku aktivitas bernuansa Islami. B. Contoh media buatan sendiri. 1. Pohon amal, mengenal perbuatan baik dan buruk, melatih bahasa serta nilai akhlak. 2. Kartu huruf hijaiyah bergambar, pengenalan huruf sambil bermain mengenal benda. 3. Papan jadwal harian Islami, memahami waktu dan kegiatan ibadah sehari-hari. 4. Kotak sortir warna dan bentuk, mengenal warna, bentuk, melatih konsentrasi dan motorik halus. Selanjutnya, integrasi nilai Islami dalam media bermain. Dalam konteks PIAUD, nilai Islami harus diintegrasikan secara alami, bukan sekedar tempelan. Caranya, 1. Menyisipkan pesan akhlak mulia dalam aturan main. 2. Menggunakan nama-nama benda atau tokoh yang berkaitan dengan kisah Islami. 3. Menyertakan ayat pendek, doa harian, atau hadis sederhana yang sesuai tema. 4. Menanamkan sikap jujur, sabar, tolong menolong, dan bersyukur melalui aktivitas bermain. Kesimpulannya,
Media bermain edukatif merupakan alat bantu penting dalam pembelajaran anak usia dini yang berfungsi menstimulasi seluruh aspek perkembangan. Yang kedua, proses desain dan produksi harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan analisis, desain, produksi, implementasi, dan evaluasi. 3. Prinsip utama yang harus dipegang adalah keamanan, kesesuaian usia, nilai pendidikan, ekonomis, dan estetis. Yang keempat, pemanfaatan bahan lokal dan bekas sangat dianjurkan untuk menekan biaya sekaligus melatih kreativitas. Yang kelima, dalam lingkup PIAUD, media harus menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai keislaman secara menyenangkan dan menyatu dengan aktivitas bermain. Untuk saran, 1. Guru dan calon pendidik hendaknya terus berlatih merancang media sendiri sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, selalu melakukan uji coba dan penyempurnaan agar media yang dibuat semakin berkualitas. Yang ketiga, jadikan media sebagai sarana untuk menanamkan nilai agama dan karakter mulia sejak dini. Yang terakhir, manfaatkanlah sumber daya alam dan barang bekas di lingkungan sekitar sebagai bahan baku pembuatan media. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.